るって送信中。名前なんか変な感じ。やっぱ宮村でいいや。堀さん元気出るかな。Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua ini. Tentunya masih bersama Mang OP hanya di channel ABP, yang akan selalu menghibur kalian setiap harinya tentang bahas alur cerita anime yang terbaik, terseru, terbaru, dan terlengkap. Kali ini cuy, kita akan ngebahas anime yang berjudul Horimiya season pertama. Nah, siapa nih di sini yang demen banget sama anime yang bergenre komedi, romance, school, ataupun shonen, dan slice of life? Mimin yakinlah, pasti jumlahnya banyak banget. Hori Kyoko mungkin tampak seperti gadis biasa cuy, yang sebagaimana gadis lainnya saat ia di sekolah. Tetapi ketika di luar sekolah atau saat sedang di rumah, Hori ini sudah seperti seorang ibu rumah tangga yang mengurus segala pekerjaan rumah tangga di rumahnya. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan orang bertato dan memiliki banyak tindik yang datang ke rumahnya mengantarkan Sauta untuk pulang. Dia terkejut setelah mengetahui ternyata orang itu adalah Miyamura, teman kelasnya. Miyamura yang ia kenal di sekolah adalah seorang pendiam, kutu buku dan terlihat suram. Tapi yang ia temui sekarang adalah Miyamura yang ramah dengan banyak tato dan tindik. Mereka berdua yang kini tahu rahasia satu sama lain mulai saling terbuka dan menjalani hubungan yang lebih dekat. Nah, kalau kalian udah penasaran cuy dengan ceritanya seperti apa, langsung saja kita gaskan seperti biasanya cuy. Pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, atur posisi rebahan terbenak kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Scene diperlihatkan Hori Kyoto yang sedang melamun saat Pak Guru berbicara di kelas. Lantas Pak Guru ya sudah mengatakan para murid akan menghadapi ujian masuk tahun depan, sehingga tidak akan merasakan liburan musim panas karena belajar. Makanya kemungkinan tidak bisa menikmati pergi ke pantai seperti musim panas biasanya. Lalu Toru menyaut sepertinya Pak Guru ini ngarep ke pantai bersama para cewek. Lalu Pak Guru mengomel, Toru seenaknya saja bicara mustahil seseorang cowok kece seperti Pak Guru ikutan ke kolam renang ataupun pantai. Selesai berbicara, Pak Guru pun pergi karena kelas telah usai. Sedangkan Miyamura ini hanya berdiam diri membaca buku. Ia sering dikatai super otaku karena gaya berpenampilannya yang sangat membosankan. Kemudian Yuki dan Toru masih mengobrol. Mereka heran Hori tampak murung. Alhasil Hori menceritakan tadi Pak Guru ini mengatakan meskipun Hori berdada rata, Pak Guru tetap suka. Dan Pak Guru ini malah menyemangati. Yuri pun kaget mendengar ucapan dari Hori. Tanpa sadar HP Hori terjatuh. Lantas Miyamura memberikan HP Hori, lalu ia pun bergegas pulang. Ketika melihat jam di HP, Hori auto kabur mau pulang. Walaupun Toru dan kawan-kawan sudah ngajakin karaoke, Hori menolak. Tidak lama kemudian, Hori telah tiba di rumah. Ia mulai melakukan pekerjaan rumah seperti ibu rumah tangga. Kemudian Hori mengangkat telepon dari sang ibu yang telat pulang serta akan bekerja di hari libur. Sehingga Hori harus memasak makan malam, bahkan lebih ekstra mengerjakan tugas rumah tangga. Hari semakin sore. Dengan sigap Hori berangkat menjemput sang adik di sekolah. Setelahnya Hori dan Sota ini berjalan dengan santuy pulang ke rumah. Tanpa sadar Hori berpapasan dengan Miyamura yang bergaya sangat berbeda dari biasanya. Keesokan harinya Hori tetap mengerjakan pekerjaan rumah. Sang ibu tidak pulang karena sibuk bekerja.
Karena terlalu sibuk, Hori melupakan sang adik yang sedang bermain di luar. Sontak saja Hori kaget. Tiba-tiba Sota pulang dengan penuh luka. Alhasil Miyamura mengatakan kalau Sota ini terjatuh sehingga ia mengantarkan Sota untuk pulang. Lantas Hori mengajak Miyamura duduk lebih lama untuk mengobrol. Sontak saja Hori kaget mengapa si pria ini bertindik tahu nama Hori. Dengan santuinya Miyamura menginfokan ia sekelas dengan Hori yang dijuluki otaku. Hal tersebut membuat Hori kaget sebab Miyamura ini sangat berbeda dengan pria yang berhadapan dengan Hori sekarang. Dikarenakan Miyamura sekarang bertindik dan mengikat rambut membuat Hori tidak mengenali. Lalu Miyamura menjelaskan, ia tidak mau ada orang lain yang tahu tentang dirinya bertindik, makanya ia mengurai rambutnya di sekolah. Selesai berbincang, Miyamura kembali ke rumah. Keesokan harinya, Hori menatap Miyamura dari jauh. Ia tidak tahan untuk mengobrol. Langsung saja Hori mengajak Miyamura curcol di depan ruang kelas. Sedangkan teman-teman heran melihat kedekatan mereka. Alhasil Hori mengatakan ia juga mempunyai rahasia, yaitu berperilaku seperti ibu rumah tangga. Serta tidak memperhatikan penampilan di rumah. Makanya Hori merasa dirinya sama seperti Miyamura. Tidak lama kemudian waktu pulang telah tiba. Miyamura diajak ke rumah karena Sota ingin bermain. Ketika sampai, Miyamura melihat keseharian Hori seperti ibu rumah tangga. Kemudian Miyamura panik. Ia mengikat di sekolah ada pelajaran renang. Namun Hori tidak masalah. Ia bingung mengapa Miyamura panik. Lantas Miyamura memperlihatkan tato di tubuhnya, membuat Hori syok. Ternyata Miyamura beneran berbeda dengan di sekolah. Kemudian Hori kaget melihat diskon telur dan ia berkata akan membelinya sepulang sekolah. Esoknya Hori mengkesal karena ia ada rapat anggota komite sehingga tidak bisa membeli telur. Sementara waktu sudah mepet. Akhirnya Hori meminta Miyamura membeli. Lalu Miyamura berlarian secepat kilat sehingga rambutnya terbang dan hampir membongkar rahasia. Tiba-tiba Miyamura bertemu Yuki di tengah jalan. Namun sepertinya Yuki tidak menyadari. Ketika sudah selesai, Miyamura bergegas ke rumah Hori. Ia sangat kewalahan mengejar diskon. Lalu Miyamura dan Sota makan omurice buatan Hori. Lantas Miyamura menceritakan ia bertemu dengan Yuki. Mendengar ucapan Miyamura, si Eneng pun jadi jengkel. Dan ia berkata tidak suka kalau tampang berbeda Miyamura ini dilihat oleh orang. Kemudian Miyamura menjawab, ia juga tidak ingin tingkah keibuan Hori ini dilihat orang. Alhasil Hori pun menyuruh Miyamura diam, ia sangat malu. Sementara Miyamura terus memuji keanehan dalam diri Hori. Siangnya di sekolah, Hori dan Miyamura mengobrol di depan kelas. Mereka terlihat sangat akrab. Alhasil selesai mereka mengobrol, Toru mengajak Miyamura berbicara. Sehingga Miyamura sadar kalau Toru suka Hori. Namun Miyamura berkata, ia hanya sebatas teman dengan Hori. Lagian mereka juga nggak selevel. Sebab Hori sangat populer dan memiliki kepribadian yang baik. Serta tampangnya juga terlalu kece untuk Miyamura yang suram itu. Kemudian jam olahraga pun tiba. Miyamura ganti pakaian dengan Toru. Alhasil Toru kaget. Ternyata Miyamura ini punya tato dan bertindik. Saat jam pelajaran selesai, Toru mengungkapkan perasaannya kepada Hori. Alhasil di rumah, Hori marah-marah kepada Miyamura itu karena seenaknya mengatakan mereka tidak cocok. Lalu Miyamura mengaku tadi siang ia memang berkata seperti itu. Lantas Hori menangis. Ia tidak suka Miyamura sok memikirkan reputasi Hori. Padahal Hori ini sangat nyaman berada di dekat Miyamura. Kalau Miyamura menjauh, siapa yang akan membangunkan Hori saat ketiduran? Lagian Hori juga masih ingin melakukan hal yang konyol bersama dengan Miyamura. Akhirnya kesalahpahaman itu telah berakhir. Mereka mengobrol seperti biasa. Meskipun Hori sering mengamuk kepada Miyamura, si Akang tetap saja tidak keberatan dengan sikap barbar dari Hori. Selanjutnya Shin berada di kediaman rumah Hori. Ia kaget melihat ibu yang berada di rumah. Alhasil ibu dan Sota membicarakan soal Miyamura.
Hal tersebut membuat sang ibu kepo bagaimana tampang dan perilaku Miyamura. Sambil memijat bahu sang ibu, Hori berkata, Miyamura bagaikan penjahat di film detektif. Sontak saja sang ibu terkaget. Padahal Miyamura ini sudah sering membantu Hori. Namun mengapa Hori begitu kejam menjuluki Miyamura berpenampilan jahat? Lantas ibu bertanya nama panggilan Miyamura kepada Hori. Dengan santuinya Hori menjawab ia hanya tahu marga Miyamuranya saja. Lagi-lagi ibu Hori ini kebingungan melihat anaknya. Padahal Hori sudah sangat dekat dengan Miyamura. Tetapi ia tidak mengetahui nama asli dari Miyamura. Esoknya di sekolah Hori terus mengamati Miyamura. Ia sedang duduk di meja guru memikirkan cara menanyakan nama depannya Miyamura. Alhasil Hori terus mengikuti Miyamura hingga ia kebingungan memikirkan namanya. Bahkan saat di ruang ganti, Hori mengintip para pria untuk mendengar teman-teman mengucapkan nama asli Miyamura. Namun sejak tadi mereka malah asik memanggil marganya saja. Sontak saja para pria kaget melihat Hori yang mengintip. Kemudian Yuki menjemput Hori. Ia tidak menyangka Hori mengintip demi kepuasan sesaat. Sedangkan Hori masih dilanda kecemasan. Ia tidak enak hati menanyakan secara langsung. Lalu Hori bertanya dengan Toru. Bukannya dijawab oleh Toru, ia malah kabur. Ia sedih sudah ditolak oleh Hori, tapi malah mengajak membahas tentang Miyamura. Alhasil upaya Hori gagal. Ia menjadi frustasi. Lantas Hori masih galau di rumah. Sementara ibu Hori bertanya apakah di hari libur Miyamura berkunjung. Lantas Sota menjawab, biasanya sih Kak Miyamura ini muncul di hari libur. Esoknya Hori sengaja disuruh berbelanja agar ibu bisa mengobrol dengan Miyamura. Tidak lama kemudian, Miyamura datang membawa kue dari toko keluarganya. Sontak saja Miyamura kaget melihat ibu Hori. Lalu mereka mengobrol dengan santuy. Setelah merasa cukup mengenal Miyamura, ibu lanjut pergi bekerja. Alhasil ketika Hori pulang, ia mengkesal. Ibunya menyuruhnya berbelanja agar bisa mengobrol dengan Miyamura. Lantas Miyamura bertanya mengapa akhir-akhir ini Hori terlihat aneh. Bahkan mengintip di ruang ganti pria. Sungguh membagongkan. Alhasil Hori pun menceritakan kegelisahannya selama seminggu terakhir. Mendengar cerita konyol Hori, si Akang tertawa terbahak-bahak. Dan ia menuliskan namanya di kertas agar Hori mengingat. Lalu Miyamura meminta Hori menyebutkan nama depannya. Namun Hori merasa jijik. Ia menghajar Miyamura karena menyuruh Hori melakukan hal itu. Keesokan harinya Hori menerima tugas dari ketua OSIS populer yang bernama Sengoku untuk mengerjakan dokumen penting. Alhasil Hori mengerjakannya meskipun sudah kelelahan. Miyamura dan Toru heran mengapa Hori memaksakan diri. Tidak lama kemudian, Remi kekasih Sengoku menjemput dokumen yang telah diselesaikan oleh Hori. Namun dokumen terjatuh karena Remi buru-buru. Alhasil Miyamura memberi dokumen yang terjatuh itu. Tetapi Remi menyuruh Miyamura membuangnya. Ia merasa tidak penting. Esoknya di sekolah, Hori dimarahi habis-habisan oleh Sengoku, ketua OSIS ganteng. Ia dituduh melakukan dengan sengaja. Tidak berapa lama, Miyamura datang dan tidak tahan melihat Hori yang dijahati. Langsung saja Miyamura menyerang Sengoku dengan kepalanya. Hingga Sengoku ini kesakitan. Alhasil Miyamura menjelaskan, Remi mengatakan dokumen yang harus dikumpulkan kemarin tidak penting. Tetapi Miyamura tetap memungut untuk berjaga-jaga. Alhasil Remi pun mengingat kejadian dari semalam. Akhirnya pihak OSIS meminta maaf kepada Hori. Lalu Hori berterima kasih karena Miyamura telah membantu. Kemudian mereka menanyakan alasan Hori menuruti perintah Sengoku. Sedangkan Hori mencoba tenang, ia tidak memberitahu rahasianya. Kemudian Hori membayangkan kejadian saat Hori membuli bahkan menjadikan Sengoku sebagai kacung. Hal tersebut Hori lakukan karena mereka teman kecil dan Sengoku ini adalah pesuruh sejati untuk Hori. Namun saat SMA, Hori tidak mau citranya menjadi buruk. Di kesempatan itulah, Sengoku mengancam membocorkan kejadian yang sebenarnya kepada semua orang. Makanya Hori menuruti perintah Sengoku.
Keesokan harinya Miyamura menatap tajam ke arah Sengoku. Sepertinya Sengoku ini mendapatkan musuh menyeramkan yang baru. Malamnya Hori membahas liburan bersama sang adik. Lantas Sota bertanya apakah Miyamura berkunjung saat liburan. Namun Hori tidak yakin apakah Miyamura akan terus bermain ke rumah. Lantas Sota menyadari perasaan sang kakak terhadap Miyamura. Paginya di hari libur, Miyamura berkunjung membawakan kue. Ia juga memberikan hadiah ulang tahun untuk Hori yang berupa DVD lagu ngetren. Sebab Hori pasti menyukai lagu-lagu populer karena ia suka bernyanyi. Selanjutnya Shin berada di sekolah. Nampaknya para murid sedang melihat mading. Sebab mereka mengecek ke ruangan kelas yang baru. Faktanya Miyamura dan kawan-kawan sudah memasuki kelas 3 SMA. Mereka sangat antusias mencari nama di mading. Sontak saja Toru terkaget ternyata Miyamura sekelas dengannya lagi. Lalu Hori dan Yuki juga berada di kelas yang sama seperti Miyamura dan Toru. Alhasil mereka berempat masuk ke kelas dan memilih bangku. Kemudian Bu Guru datang. Miyamura dan kawan-kawan disuruh berkumpul dengan kelompok dan mengerjakan tugas. Nampaknya Miyamura ini terduduk sambil melamun. Ia mengingat momen masa kecilnya yang diperlihatkan bahwa Miyamura saat masih bocil, semua teman Miyamura ini menolak sekelompok dengannya karena dia adalah orang yang suram. Bahkan ketika SMP Miyamura juga dikucilkan karena Miyamura ini sangatlah aneh. Sehingga Miyamura selalu menyendiri dari kecil sampai SMA. Kembali ke masa sekarang, Hori dan Yuki bergabung dekat Miyamura dan Toru untuk membuat kelompok. Alhasil Miyamura diberikan tugas oleh Hori. Saat istirahat, Miyamura pergi ke atap. Dan ia membayangkan masa kecilnya yang suram. Lalu Toru muncul menghampiri Miyamura. Di kesempatan itulah, Miyamura bertanya kepada Toru pendapat tentang dirinya. Namun Toru agak geli melihat Miyamura yang menanyakan hal itu. Akan tetapi Toru tetap menjawab. Ia berkata Miyamura ini cukup baik, tetapi membuat Toru iri. Sebab saat gaya rambut Miyamura diubah, ia terlihat sangat cantik meskipun sebagai lelaki. Lalu Miyamura ingin muntah mendengar pujian konyol dari Toru. Lantas Toru berkata, Miyamura cukup aneh. Sontak saja Miyamura kaget, ia dejavu mendengar perkataan Toru. Karena teman sekolah Miyamura dulu mengatakan, Miyamura ini adalah aneh. Alhasil Toru menjelaskan meskipun aneh, namun Toru tidak membenci Miyamura, bahkan mengaguminya. Mendengarnya membuat Miyamura semakin menggeli, dan mereka pun berdua kembali ke kelas. Sontak saja keduanya kaget. Tiba-tiba Hori menghajar mereka karena mereka seenaknya saja bermain. Padahal sejak tadi Hori menugaskan saat istirahat tetap mengerjakan tugas kelompok. Esoknya Hori bertemu dengan Remi. Ia mengajak Hori mengobrol di kantin. Kemudian Remi berkata, apakah ia boleh mengambil Miyamura dari Hori? Sebab Remi ini merasa Miyamura cocok dengannya. Apalagi Hori dan Miyamura tidak pacaran. Mendengar ucapan Remi, Hori auto mengamuk. Ia menegaskan bahwa Miyamura ini adalah miliknya. Sehingga Remi tidak boleh mengambil Miyamura dari Hori, walaupun mereka belum jadian. Setelahnya Remi bercerita dengan Sakura kalau Hori menyukai Miyamura, sampai memaki Remi agar tidak mendekati Miyamura. Sementara sejak tadi, Toru mendengarkan obrolan mereka membuat ia galau. Di kelas, Hori dan Yuki mengukur tangan mereka yang kecil. Lalu Hori mengukur dengan tangan Toru, namun ia akan menghajar Toru jika saja Toru menyentuh tangannya. Alhasil Toru mengadu kepada Miyamura tentang kekejaman Hori. Sorenya Miyamura berkunjung ke rumah Hori. Ia membawakan kue lagi. Alhasil Miyamura dan Hori pun menonton film hantu di TV. Sejak tadi Miyamura kehebohan, ia sangat ketakutan. Tiba-tiba saja lampu di ruangan Hori mati, namun hidup kembali. Tidak sengaja tangan mereka mendekat sehingga Hori mengukur tangan Miyamura. Namun mereka terbawa suasana dan saling menggenggam tangan. Lantas Hori mengatakan, ia suka dengan tangan Miyamura, begitu juga sebaliknya. Tidak lama kemudian, Sota pulang. Mereka bermain-main bersama.
Lalu Miyamura kembali ke rumah. Ia dikunjungi oleh Toru. Di kesempatan itulah Toru mengatakan bahwa Hori menyukai Miyamura. Akan tetapi Miyamura terus mengelak. Ia hanya merasa tidak pantas. Namun Toru terus menyudutkan Miyamura, bahkan mengejutkannya. Sehingga Miyamura tidak sengaja memukul Toru. Mereka berdua pun jadi emosi. Dikarenakan kesal, Miyamura mengajar Toru hingga babak belur. Esoknya di sekolah, Miyamura diinterogasi oleh Yuki. Sedangkan Toru bersama Hori. Alhasil Toru ini menceritakan kejadiannya kepada Hori. Sementara Miyamura mengatakan beberapa kata bahwa ia ini dan Toru bertengkar karena Hori. Setelahnya Hori dan Yuki pun auto mengobrol. Si Yuki merahasiakan dari Hori alasan kedua teman mereka bertengkar. Namun sepertinya mereka ini mendapatkan dua sisi jawaban yang agak berbeda dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Selanjutnya Shin berada di sekolah. Toru sedang berjalan. Tiba-tiba ia melihat beberapa dokumen yang terbang. Ternyata dokumen tersebut berasal dari ruangan OSIS. Alhasil Toru memberikan kepada Sakura. Ia berkata Sakura sangat sibuk. Namun Sakura menjawab, Sengoku dan Remi juga sama sibuknya. Mereka memiliki tugas masing-masing. Alhasil Toru segera pergi habis mengobrol dengan Sakura. Kemudian Miyamura muncul dan memberikan es krim kepada Toru karena tadi Hori kebanyakan membeli. Namun ternyata Toru tidak suka makan es krim rasa melon. Alhasil saat melihat Sengoku, mereka memberikan es krim kepadanya. Langsung saja Sengoku memakannya. Ia menyadari telah dijadikan tong sampah pembuangan oleh Miyamura dan Toru. Lantas mereka memperlihatkan warna lidah masing-masing saat memakan es krim. Ketika Toru menjulurkan lidah, keduanya kaget. Lidah Toru ini cukup panjang. Alhasil Sengoku berkata ia akan menceritakan kepada Sakura dan Remi. Lalu mereka membahas soal ruangan OSIS yang ber-AC. Sedangkan Sengoku berkata kalau murid lain ingin merasakan AC. Ia ingin memperbolehkan berkunjung ke ruangan OSIS. Alhasil esoknya Miyamura dan kawan-kawan datang. Mereka sedang melakukan sweet yang kalah akan membelikan minuman. Ternyata Miyamura kalah. Ia bersama Hori bergegas pergi. Di perjalanan pulang, tanpa sengaja Miyamura menjatuhkan cola milik Toru. Di sisi lain, Remi dan kawan-kawan bergosip tentang hubungan Miyamura dan Hori. Alhasil, Sakura berkata sepertinya kedua insan ini sedang melakukan hal mesum di luar. Sebab mereka sangat lama, padahal hanya membeli minuman saja. Namun tentunya Sakura hanya bercanda mengatakan itu. Sementara Toru sudah galau. Ia tidak menyangka Miyamura terang-terangan menyakitinya. Tidak lama kemudian kedua insan datang. Miyamura mencoba jujur mengatakan ia tidak sengaja. Namun Toru ini malah mengira Miyamura melakukan hal aneh demi Hori. Sontak saja Toru kaget. Cola miliknya tumpah karena ulah Miyamura. Alhasil Miyamura meminta maaf. Toru telah menyadari kalau Miyamura tidak sengaja menjatuhkan cola, bukan tidak sengaja mencium Hori. Alhasil kesalahpahaman telah usai. Sakura pun memberikan tisu kepada Toru. Setelahnya Miyamura dalam perjalanan berkunjung ke rumah Hori. Mendadak ia bertemu dengan Shindo, teman SMP Miyamura. Di kesempatan itulah Shindo menyapa Miyamura. Ia berkata akhir-akhir ini melihat Miyamura bersama dengan Hori. Namun Miyamura menolak memperkenalkan Hori dengan Shindo. Karena Shindo terus bertanya, makanya Miyamura mengatakan Hori ini kekasihnya. Sembari berjalan, Miyamura mengingat momen bersama Shindo. Suatu hari di sekolah, seluruh teman-teman mengucilkan Miyamura. Namun Shindo malah berteman dekat dengan Miyamura. Ia terus mendekati Miyamura. Hal tersebut membuat teman-teman lainnya mengkesal. Mereka mencoba memisahkan kedekatan tersebut. Akan tetapi Shindo tidak mau berpisah dari Miyamura. Ia akan terus menemani Miyamura. Kembali ke masa sekarang. Saat tiba di rumah, Miyamura menceritakan kepada Hori. Esoknya Hori bertemu dengan Shindo di jalan. Lalu Miyamura dan Toru muncul. Langsung saja Miyamura menghajar Shindo karena seenaknya saja mengganggu Hori. Lalu mereka terus bertengkar sehingga Hori ini mengajak nongkrong bareng. Setelahnya, Hori dan kawan-kawan kembali ke rumah masing-masing. Lantas Hori tidak enak badan. Ia flu karena kebanyakan makan es krim. Paginya Hori tidak jadi ke sekolah. Ia demam tinggi. Sehingga Shota menghubungi Miyamura untuk datang.
Alhasil Miyamura berkunjung dan merawat Hori. Ketika Miyamura akan pergi, Hori menangis. Dan ia mengingat momen sang ibu saat meninggalkannya di kamar seketika sedang sakit. Hal tersebut membuat Hori bersedih. Ia takut ditinggal lagi dengan kondisi yang lemah. Namun Miyamura menyadari akan hal itu. Ia menenangkan Hori lalu membaringkannya. Ketika Hori tiduran, Miyamura pamitan pulang. Dan akan mengatakan bahwa ia mencintai Hori. Serta akan datang kembali menjenguk Hori. Ketika Miyamura pergi, Hori auto bangun. Ia terkaget-kaget mendengar ucapan Miyamura tadi. Dan ia bergumam, padahal Miyamura ini tahu kalau ia masih bangun, membuat Hori semakin bingung. Selanjutnya Shin berada di toko buku. Hori dan kawan-kawan sedang membeli beberapa buku. Lantas Hori bertanya kepada Yuki, apakah buku yang dicari Yuki tidak ada? Alhasil Yuki bersedih, namun ia yakin suatu saat pasti akan mendapatkannya. Lalu Hori pergi bersama Miyamura ke rak buku lain. Sedangkan Yuki sudah menyadari Toru galau melihat kebersamaan duo sejoli. Sehingga Yuki mengajak Toru membeli buku lain. Esoknya di sekolah, Yuki meminta bantuan Toru untuk membuang sampah. Meskipun malas, Toru harus tetap membantu Yuki. Langsung saja mereka bergegas menuju ke pembakaran sampah. Karena keasikan ngobrol, Toru menabrak Sakura. Sontak saja Toru kaget. Ia mengotori baju Sakura dengan sampah. Kemudian Toru meminta Sakura untuk menunggunya kembali. Tori pun berlari secepat kilat menuju loker. Ketika sampai, Toru memberikan baju olahraga miliknya kepada Sakura. Melihat kedekatan mereka, Yuki menjadi murung. Lalu Sakura pun masuk ke ruangan OSIS. Sengoku kaget karena Sakura memakai baju olahraga. Setelahnya mereka mengobrol, Sakura pun bertanya alasan Sengoku menyukai Remi. Alhasil Sengoku memberikan jawaban. Ia merasa senang Remi selalu meminta bantuannya. Lalu Sakura menangkap bahwa Sengoku ini pecinta cewek lemah supaya terlihat seperti superhero. Keesokan harinya, Sakura mengembalikan seragam olahraga Toru. Ia juga memberikan kue kering untuk Toru. Sebab Sakura ingin melakukan pendekatan kepada Toru. Tidak lama kemudian Toru masuk ke kelas, sedangkan Yuki lagi galau. Kemudian Hori menyadari Yuki ini menyukai Toru, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa saat Toru didekati oleh Sakura. Lantas Hori juga mengingatkan bahwa ketika komik yang diinginkan Yuki ini diambil oleh pembeli lain, ia hanya pasrah. Meskipun menyukai hal itu, tapi Yuki terus saja mengalah, lalu membiarkan keinginannya itu pergi dari genggaman Yuki. Esoknya Sakura memberikan kue untuk Yuki. Karena kemarin Yuki meminjamkan sapu tangan waktu baju Sakura terkena sampah. Langsung saja Yuki menerima kue lalu kemudian pergi. Ia hampir saja akan membuang kue. Sebab Yuki merasa kesal, Toru pun bersama Sakura. Namun tetap saja Yuki tidak jadi melakukannya. Ia duduk di tangga sambil memakan kue. Esoknya Yuki bertanya seputar kue kepada Miyamura, sehingga Miyamura pun menjelaskan bahwa Yuki harus belajar terlebih dahulu. Alhasil Yuki terus membuat kue. Ia meminta Miyamura dan Hori mencicipi kue gosong itu. Alhasil Toru meminta kue yang lebih baik lagi kepada Yuki. Namun tetap saja Toru melahap habis kue gosong tersebut. Sementara Hori dan Miyamura juga ingin merasakan kue beneran ala Yuki. Kemudian Hori mengabarkan kepada teman-teman bahwa Miyamura pergi ke Hokkaido selama 5 hari dengan keluarganya. Sehingga sejak kemarin Hori menjadi galau menunggu kepulangan dari Miyamura. Faktanya Miyamura ini telah mengabarkan kepada Yuki, namun tiba-tiba saja HP Miyamura lowbat. Dan ia juga tidak membawa charger ataupun powerbank. Akhirnya Miyamura pulang dan bergegas mencari Hori karena Hori pasti khawatir. Di liftnya Miyamura kaget, Hori tiba-tiba muncul dan memeluknya. Alhasil mereka berpelukan melepas rindu. Hori nampak sangat galau ditinggal Miyamura. Setelahnya mereka menonton film horor. Hori mendapatkan saran dari Yuki dan kawan-kawan untuk terlihat imut di depan Miyamura. Namun sejak tadi saat menonton film hantu, Miyamura agak ketakutan setengah mati. Alhasil proses terlihat imut itu gagal dan Hori menjadi kesal.
Kemudian ia masuk ke kamar merenung sambil tiduran di kasur. Lalu Miyamura menghampiri dan membujuk Hori agar tetap tenang. Di kesempatan itulah Hori memeluk Miyamura. Ia ingin mendengar detak jantung Miyamura. Tidak lama kemudian Sota pulang. Ia bermain dengan Miyamura. Ketika gambaran Sota selesai, ia memperlihatkan di hadapan Miyamura. Lantas Sota ini menangis dan berkata bahwa Hori adalah miliknya. Lalu Miyamura mengatakan apakah dia boleh bersama dengan Hori. Sehingga Sota ini memperbolehkannya dan ia segera memeluk Miyamura. Selanjutnya Shin berada di kamar Miyamura. Ia sedang tertidur pulas. Lantas Miyamura memimpikan dirinya yang dulu. Ia ini selalu takut bersosialisasi karena sering diasingkan. Hal itu membuat Miyamura trauma berteman, bahkan ia benci dengan guru. Namun saat bertemu Hori, semuanya berubah. Miyamura telah sadar dari mimpinya dan ia tiba-tiba merindukan Hori. Shin lalu beralih ke Remi yang bergumam tentang Sengoku lelaki yang dicintainya. Lantas Remi berkata meskipun Sengoku ini selalu mengingatkan orang lain, ia mempunyai sisi lemah. Namun keterbatasan tersebut tidak membuat Sengoku muram. Sengoku menunjukkan kepada semua orang, ia terlihat baik-baik saja. Remi mengingat momen pertemuan pertama mereka. Suatu hari, Remi mendengar para murid bergosip di sana ada Sengoku. Lantas para pria berkata Sengoku sungguh tidak cocok apabila disandingkan dengan Remi. Kemudian saat di kelas, Remi memperhatikan Sengoku yang sedang membaca buku. Lalu Remi mulai mendekati Sengoku yang hobi membaca buku. Seringkali Remi berkunjung melihat koleksi buku Sengoku. Sampai-sampai pada suatu hari Sengoku berkata ingin mengutarakan perasaannya. Alhasil Remi berkata bahwa kepada Sengoku ini ia juga menyukai Sengoku. Meskipun Sengoku awalnya malu-malu, Remi terus menyemangati Sengoku hingga percaya diri. Kembali ke masa sekarang, Remi sangat menyukai Sengoku, sehingga mereka terus bersama. Di sisi lain, Hori sedang mengecat kuku kaki Miyamura. Namun Miyamura tidak enak hati untuk menolak. Tiba-tiba kaki Miyamura menempel di kaki Hori. Selang beberapa detik, Miyamura sadar ia auto meminta maaf. Sebab Miyamura hanya ingin mengikuti kemauan Hori yang menyukai sifat bengis. Miyamura seperti kepada Shindo. Alhasil Hori pun meminta Miyamura bersikap bengis mulai besok. Keesokan harinya, Miyamura bertingkah aneh, membuat Toru dan kawan-kawan keheranan. Ketika Hori datang, Miyamura meminta pertolongan dari Toru. Ia takut Hori marah. Setelahnya Miyamura membawa lembaran dokumen ke ruangan. Miyamura bersiap memuaskan permintaan Hori. Di kesempatan itulah, Miyamura menyudutkan Hori dan mencekiknya seperti permintaan Hori. Ia ingin diperlakukan dengan bengis. Sontak saja para murid lain pun terkejut melihat perlakuan dari Miyamura. Sementara Yuki sedang ditembak seorang pria keren bernama Nagi. Sontak saja Yuki kaget. Ia auto menceritakan kepada Hori. Alhasil Miyamura menanyakan agar Toru pura-pura menjadi pacar Yuki. Keesokan harinya Toru menemani Yuki menemui Nagi. Ketika melihat Toru, Nagi menyadari Yuki ini punya pacar. Setelahnya Yuki menceritakan kepada Remi. Lalu Remi menginfokan masalah penglihatan Nagi. Alhasil Yuki menemui Nagi. Ia bertanya kemungkinan Nagi ini salah nembak cewek atau ia ingin mengencani Hori. Tidak lama kemudian Hori dan kawan-kawan muncul. Karena masalah penglihatan Nagi, ia mengira Miyamura ini pacar Yuki. Sejak tadi Nagi salah mengenali orang dan langsung meminta maaf telah mengganggu Yuki. Alhasil Miyamura dan kawan-kawan menyadari keadaan Nagi ini sungguh mengenaskan. Selanjutnya Shin berada di kelas. Nampaknya para gadis mengelilingi Miyamura. Sebab rambut Miyamura terlihat begitu lucu dikepang dua oleh Hori. Lantas Hori sudah sangat kesal. Ia mengambil tas Miyamura dan pergi membawanya. Sedangkan sejak tadi Mizu pria di kelas menatap Miyamura dengan tajam. Dikarenakan Hori sudah marah, Miyamura bergegas mengejarnya. Di perjalanan Hori terus-menerus mengomel. Ia jengkel melihat para gadis yang mendekati Miyamura. Padahal sebelumnya mereka menganggap Miyamura seperti lalat. Sekarang mereka malah mendekati Miyamura ketika sudah terlihat keren.
Kemudian Miyamura berpapasan dengan Tanihira, teman sekolah di SMP. Alhasil Tanihira dan kawan-kawan meledek Miyamura seperti dulu. Mereka mencoba membuli Miyamura lagi. Akan tetapi Hori kesal, sang kekasih dikerjai oleh Tanihira dan kawan-kawan. Langsung saja Hori menghajar mereka hingga babak belur. Kemudian kedua insan ini melanjutkan perjalanan ke rumah Hori. Sementara Tanihira makan di kafe bersama Shindo. Ia menceritakan tentang pertemuan dengan Miyamura tadi. Sedangkan di rumah Hori, Miyamura lagi curhat dengan calon ayah mertua. Sehingga mereka pun berdua masuk ke kamar mandi untuk mengobrol. Lalu Hori heran, mengapa mereka curcol di kamar mandi. Esoknya Miyamura kehilangan ponselnya. Ia meminta Mizu membantunya. Alhasil mereka sibuk mencari keberadaan HP Miyamura. Ketika Mizu mencoba menghubungi nomor Miyamura, ia kaget ternyata ponsel itu berada di saku belakang Miyamura. Lalu saat sudah ketemu, Miyamura malah menjatuhkan HP itu hingga rusak. Nampaknya Mizu keheranan mengapa Hori ini bisa menyukai pria gila seperti Miyamura. Malamnya Tanihira galau. Ia memikirkan Miyamura. Meskipun ia benci, tapi Tanihira tetap menyayangi Miyamura. Saat di sekolah, dulu mereka mempunyai masalah pribadi. Namun di antara mereka ini tidak ada yang menyelesaikan perselisihan tersebut. Lalu Tanihira mencoba untuk menghubungi Miyamura namun tidak diangkat. Esoknya Tanihira berkunjung ke toko Miyamura, tapi ternyata tokonya tutup lebih awal. Akhirnya Tanihira berjanji akan datang lusa. Ketika toko Miyamura buka kembali, kemudian Miyamura menceritakan kepada Hori hubungannya dengan Tanihira ini cukup membaik akhir-akhir ini. Dan ia bergumam, sebenarnya semua orang di dunia juga tidak ada yang kesepian. Pasti mereka juga mempunyai teman, namun juga tidak menyadari kehadiran dari seorang teman tersebut. Selanjutnya, kedua insan sedang dalam perjalanan pulang. Sontak saja Miyamura kaget. Tiba-tiba mereka berpapasan dengan Tanihira. Alhasil Hori menghalangi Tanihira dan bertemu dengan Miyamura. Sebab Hori mulai mencurigai hubungan manis mereka. Dikarenakan semakin hari Miyamura dan Tanihira ini menjadi sangat dekat. Lalu Tanihira berkata, ia tidak sedekat itu. Tapi kalau Shindo kemungkinan besar menyukai Miyamura. Tidak lama kemudian Shindo muncul, sehingga Hori mengamuk. Lantas Hori berkata, apakah Shindo ini melewati batas dengan Miyamura? Dengan santai Shindo menjawab, akhir-akhir ini mereka bahkan tidur bareng selesai begadang main game. Hal tersebut tentu saja membuat emosi Hori meledak-ledak. Di kesempatan itulah, Tanihira mengajak Shindo makan di McD untuk menghindari amukan dari Hori. Lantas Hori mengingatkan kepada Miyamura, jika suatu saat ada orang lain, Miyamura harus bersama dengan wanita, bukannya dengan pria. Setelahnya Miyamura pun menceritakan kepada Toru dan kawan-kawan tentang kejadian tadi. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa kalau Hori sudah mengamuk. Esoknya Yuki sedang berbelanja dengan sang kakak. Di perjalanan mereka bertemu lagi, sehingga kakak Yuki syok adiknya ini menolak pria tampan. Setelahnya Yuki bertemu dengan Remi. Ia menceritakan telah mengatakan kepada Sakura kalau ia adalah pacar Toru. Namun Remi biasa aja. Kalau Yuki ingin merahasiakannya, Remi tidak masalah karena itu bukan urusannya. Sehingga Yuki menjadi galau. Ia sampai tidak masuk sekolah berhari-hari. Tidak lama kemudian Toru mengirim pesan menginfokan Sakura ini menyatakan cinta kepada Toru. Namun Yuki tidak membalas meskipun Toru terus memberikan tahu soal ujian. Selang beberapa waktu, Yuki kembali ceria. Ia masuk ke sekolah, lalu Toru mengajak Yuki mengobrol di atap. Di kesempatan itulah, Toru menjelaskan Sakura tidak meminta jawaban dari Toru. Lagian ia sudah berjanji kepada Yuki akan berpura-pura menjadi pacar Yuki. Namun Toru juga tidak masalah, ia malah senang dikira pacaran dengan Yuki. Alhasil Yuki ini sudah ceria lagi mendengar ucapan dari Toru. Mereka kembali ke kelas. Sementara Sakura sedang tidak baik-baik saja. Ia menangis dan curhat kepada Sengoku. Selanjutnya Shin berada di kelas. Miyamura dan kawan-kawan sedang mengobrol. Lantas mereka membahas soal Lura yang merupakan seorang kakak dari beberapa adik perempuan. Sontak saja Miyamura dan kawan-kawan terkaget mendengar ucapan dari Toru itu.
Lantas Toru berkata, namun Lura tidak terlalu berisik di luar sekolah. Sebab saat Toru berkunjung ke rumah Lura, ia kaget melihat adik perempuan Lura yang begitu mirip dengannya. Mendadak Lura muncul. Ia berteriak dan mengajak Miyamura dan kawan-kawan untuk makan burger. Sehingga Hori dan Yuki menghampiri Lura, meminta Lura lebih dewasa sebagai seorang kakak. Namun Lura malah kebingungan. Kemudian Nagi muncul meramaikan suasana. Di kesempatan itulah ia menyapa semua teman-teman dengan kata baku. Sehingga Miyamura dan kawan-kawan terheran-heran mengapa Nagi terlalu kaku. Lantas Nagi berkata, ia ingin mencoba lebih dekat dan berteman dengan Miyamura serta Toru. Alhasil Miyamura dan Toru ini menarik Sengoku. Mereka berkata belum lama temenan, namun sudah dekat kepada ketua OSIS. Makanya Nagi ini harus terbiasa gabung di circle Miyamura agar tidak kaku. Sedangkan Lura keheranan, ia tidak menyangka kedua bocah itu mempermainkan ketua OSIS. Alhasil Miyamura kabur. Ia sudah memblacklist Nagi dari daftar circle-nya. Sementara Hori telah kabur. Sejak tadi ia tidak tahan bergabung bersama para pria sinting. Kemudian Nagi mengejar Miyamura. Mereka mengobrol bareng sambil jalan. Di perjalanan bertemu Sakura, mereka menyapa si Eneng. Lantas Sakura mengira kedua pria bertengkar. Alhasil ia menyarankan kepada keduanya untuk lebih dewasa agar pertengkaran semakin minim. Setelahnya Miyamura menemui Honoka. Ia mengawal Honoka agar berani berinteraksi dengan para pria lain. Alhasil saat bertemu Toru dan Sengoku, Miyamura berusaha mendekati mereka. Namun tentunya Honoka merasa mereka cukup baik. Tidak lama kemudian Luri datang dan Miyamura mencoba untuk melakukan tes kepada Luri. Mendengar Luri yang terlalu banyak mengoceh membuat Honoka panik dan ketakutan. Ia terus harus berusaha menghentikan keributan Luri. Sehingga mereka pun bubar karena Honoka malah ketakutan. Sementara Luri dan kawan-kawan pergi ke kelas. Luri heran, tiba-tiba suaranya menghilang. Alhasil ia memutuskan untuk diam karena tenggorokan sakit. Setelahnya Luri keluar sebentar, ia melihat Honoka kesusahan membawa barang. Di kesempatan itulah Luri membawakan box tersebut menuju ke ruangan IPA. Ketika sampai, Honoka ingin berterima kasih. Namun Luri menghentikan dengan isyarat. Lantas Honoka mengira Luri marah kepadanya atas kejadian tadi. Sementara Luri punya alasan lain, yaitu tenggorokan yang sakit. Keesokan harinya Honoka mengintip kelas Luri. Ia melihat kursi dan sangat bersemangat mengobrol dengan teman-teman. Faktanya semalam Luri ini sudah meminum obat. Ia istirahat yang cukup hingga ia sembuh. Namun Honoka salah paham. Ia mengira Luri ini marah besar kepadanya. Lalu Sakura muncul. Ia menenangkan Honoka dan berkata Luri tidak pernah marah kepada siapapun. Hal tersebut tentu membuat Honoka semakin overthinking. Kemudian Luri pulang ke rumah. Ia melihat adiknya yang sedang galau. Alhasil Luri menanyakan alasan sang adik yang terlihat gelisah. Di kesempatan itulah Motoko menjelaskan bahwa ia diledekin guru. Sebab guru tidak yakin Motoko bisa masuk ke sekolah timur. Hal tersebut tentu saja membuat Luri marah. Padahal setiap hari sang adik belajar keras. Sehingga Luri mengantarkan adiknya ke rumah Hori untuk dites apakah Motoko layak masuk ke SMA Timur. Ketika sampai, Motoko mengira Miura ini adalah adiknya Hori. Langsung saja mereka masuk ke kamar Hori untuk memulai pendekatan sebelum belajar. Selanjutnya Shin berada di sekolah. Hori berkata kepada Miyamura, ia lupa memesan kue untuk malam Natal. Alhasil Miyamura menawarkan agar Hori membeli di toko keluarganya. Lantas Hori meminta kue dengan olesan krim yang banyak. Setelahnya Hori kembali ke rumah. Ia mengobrol dengan sang adik. Di kesempatan itulah Sota bertanya, apakah Kak Miyamura datang saat malam Natal? Sebab Sota ingin mengundang Yuna, teman sekolahnya. Kemudian Hori menghitung jumlah orang yang datang pada malam Natal. Namun ia tidak yakin Miyamura berkunjung karena sangat sibuk. Lalu sang ayah memaksa agar Miyamura ini dihadirkan di hari Natal. Esoknya sepulang sekolah, Sengoku dan Luri menemani Toru untuk makan. Kemudian mereka menanyakan hubungan Toru dengan Yuki. Alhasil Toru menjelaskan bahwa ia sangat menyukai Yuki, tetapi tidak mampu mengatakannya.
Di kesempatan itulah, Sengoku sang master cinta menasihati Toru membuat Toru terharu. Ketika di sekolah, Yuki mengajak Toru bermain game di rumah Toru. Meskipun menolak, Toru tidak enak hati kepada Yuki. Sehingga mereka bergegas pergi menuju ke kediaman Toru. Tidak lama kemudian, dua sejali telah tiba di rumah. Toru meminta Yuki berhati-hati. Langsung saja mereka masuk, namun tiba-tiba Shoka muncul. Ya, ini adalah pengurus rumah. Alhasil Shoka mulai mengganggu dua sejoli. Ia berkata, ingin akan memberikan kue tersebut. Lantas Toru berkata, Shoka begitu karena ia tidak membawa pria, melainkan wanita. Setelahnya mereka bermain game bersama sambil mengobrol. Nampaknya udara semakin dingin karena malam Natal hampir tiba. Kemudian Hori dan keluarganya telah berkumpul di rumah merayakan Natal. Tidak lama kemudian Miyamura muncul. Ia mengantarkan kue. Selang beberapa waktu Miyamura harus pulang mengurus toko. Akan tetapi keluarga Hori ini merasa tidak rela atas kepulangan Miyamura. Alhasil Hori mengantar Miyamura pulang, mereka mengobrol di jalanan. Di kesempatan itulah Hori berkata, ia ingin terus bersama dengan Miyamura. Namun sejauh ini Hori belum mengenal Miyamura sepenuhnya. Makanya mereka ingin bekerja sama agar lebih mengenal satu sama lain, serta membangun hubungan yang lebih dalam. Selanjutnya Shin berada di sekolah. Miyamura dan kawan-kawan membahas soal kelulusan. Lantas mereka mulai mengemasi barang yang tertinggal di loker supaya nanti tidak kerepotan. Sontak saja Hori kaget melihat loker Yuki yang dipenuhi dengan barang-barang. Alhasil ia membantu Yuki memilah barang yang akan dibawa pulang. Sedangkan Miyamura dan Toru geleng-geleng kepala menyaksikan tumpukan barang Yuki. Namun dirinya tidak sadar, ternyata barang mereka lebih banyak. Tidak lama kemudian Lori muncul. Akhirnya Hori melihat murid rajin selain dirinya. Akan tetapi Miyamura dan kawan-kawan memanfaatkan kekosongan Hori dengan memberikan satu persatu barang mereka kepada Hori. Sementara Hori tidak mau kalah, ia membagi barang tersebut untuk dibawakan oleh Lori. Di sisi lain, Remi dan kawan-kawan sedang mengobrol, membahas tujuan liburan setelah kelulusan. Lantas Remi mengatakan ia sangat ingin pergi ke kebun binatang. Lalu Nagi ikut nimbrung dan berkata, ia akan menyediakan mobil sebagai transportasi. Namun tentunya Nagi harus mendapatkan SIM terlebih dahulu. Dengar ucapan Nagi, mood Remi menjadi kacau. Ia auto galau. Di kesempatan itulah, Remi bergegas pergi menuju ke kantin untuk membeli minuman. Lantas Sengoku menghentikan aksi sang kekasih. Ia menahan Remi dan mencubit pipi Remi. Alhasil Sengoku mengatakan Remi ini hanya bersedih. Lalu Sakura bertanya, apakah Remi punya masalah? Sebaiknya Remi membagi penderitaan kepada teman-temannya. Kemudian Remi menjelaskan, ia hanya sedih mendengar kata SIM. Sebab SIM sama saja seperti Nagi, ia ingin pergi menjauh dari Remi. Apalagi kelulusan semakin dekat, membuat Remi sedih tidak akan bertemu teman-temannya lagi. Sontak saja Nagi kaget padahal ia hanya mengucapkan SIM, namun Remi selebay itu. Alhasil Sakura mengatakan mereka akan terus berteman meskipun sudah lulus. Lalu Remi ingin teman-teman berjanji untuk saling menyapa ketika bertemu walaupun telah lulus. Akhirnya mereka pun menggantikan destinasi menuju ke pantai supaya Remi bisa berenang. Lalu Sakura berkata ia hanya ingin melihat pemandangan. Akhirnya tujuan liburan sudah diputuskan oleh Remi and the gang. Di sisi lain Miyamura sedang berkunjung ke rumah Hori. Lantas Hori beristirahat di bawah meja penghangat. Sementara Miyamura mengamati Hori yang lagi tertidur. Lalu Hori memanggil Miyamura untuk mendekat. Langsung saja Miyamura menghampiri Hori. Di kesempatan itulah Hori meletakkan kepalanya di atas paha Miyamura. Lantas Miyamura berkata, ternyata Hori memanggilnya untuk menjadikan Miyamura sebagai bantal. Melihat Hori tertidur pulas, Miyamura mengingat dirinya yang dulu. Kemudian Miyamura bergumam, jika bukan karena Hori, hidupnya tidak akan seindah ini. Miyamura membayangkan kenangan sebelum sedekat sekarang. Nampaknya seluruh teman-teman masih menjauhi Miyamura. Bahkan Miyamura sengaja menutup diri agar tidak disapa oleh orang lain. Tak lama kemudian, waktu pulang telah tiba. Miyamura dan kawan-kawan pun bergegas pulang. Lalu Toru kembali lagi, ponselnya ketinggalan di meja. Sontak saja Toru kaget, ternyata masih ada orang di kelas.
Ketika melihat tindik, Toru memberikannya kepada Miyamura. Namun Miyamura malah kabur, ia tidak mengakui tindik itu adalah miliknya. Kembali ke masa sekarang, Haru tiba-tiba memanggil Miyamura. Alhasil Haru menanyakan kepada Miyamura mengapa ia termenung. Lantas Miyamura menjelaskan, ia hanya memikirkan soal pertemuan mereka. Jika kurang satu momen, mungkin kenangan Miyamura tidak seindah sekarang. Di kesempatan itulah Hori terbangun. Ia duduk di dekat Miyamura. Sehingga Miyamura dengan sigap memeluk Hori dari belakang. Mereka sangat menikmati kebersamaan itu. Esoknya hari kelulusan telah tiba. Miyamura dan kawan-kawan berkumpul di aula mendengarkan pidato dari Sengoku. Sontak saja semua orang terkaget, tiba-tiba Miyamura bersin dan memecahkan keheningan. Sehingga Hori mengkesal, Miyamura membuat kekacauan. Sementara Sengoku sangat kesal, pidatonya diganggu. Selesai berpidato, Sengoku mengejar Miyamura. Ia terlalu kesal. Tidak lama kemudian, Miyamura tiba di atap dan melihat dirinya yang dulu di balik tembok. Kemudian teman Miyamura datang memanggil untuk berfoto kelulusan. Sontak saja semua orang terkaget ketika Kyosuke datang. Mereka mengira beliau adalah ayah Miyamura karena mirip. Langsung saja Miyamura berfoto dengan Kyosuke. Mereka ini sangat dekat. Hal tersebut membuat Hori mengamuk. Ia mengejar sang ayah karena mengacau. Setelahnya Miyamura pulang bareng Hori. Mereka menikmati momen kebersamaan dan ceritanya pun berakhir happy ending. Dengan jumlah 13 episode dan 23 menit di setiap episodenya cuy, anime ini menceritakan tentang kisah pemain utama Hori dan Miyamura. Mereka berdua memiliki sifat dan kepribadian yang sangat bertolak belakang. Namun mereka bisa semakin dekat lalu berpacaran. Tidak hanya kisah pemain utamanya saja yang manis cuy, tetapi kisah dari teman-teman Hori dan Miyamura pun tidak kalah menyenangkan dan menghibur. Good job lah buat pemain pendukungnya. Apalagi ketika melihat tingkah keluarga Hori kepada Miyamura, yang pastinya sangat menghibur sekali karena selalu menantikan kehadiran Miyamura di rumah Hori. Selain itu juga cuy, masing-masing pemain di anime ini juga memperlihatkan perkembangan karakter yang cukup membuat alur cerita ini semakin menarik untuk ditonton. Kisah percintaan yang khas anak sekolahan pun tampak tidak lebay. By the way, Mimin jadi inget nih masa-masa sekolah yang penuh cinta dan persahabatan. Jadi kangen sekolah lagi nih cuy. Bahkan lebih cenderung manis dan menggemaskan dengan beberapa unsur komedi yang dibalut yang dimunculkan di anime ini. By the way, terima kasih untuk kalian yang menyaksikan video ini dari awal sampai akhir cuy. Bagi kalian yang penyuka anime romance kayak gini, langsung tulis aja judul yang kalian pengen kita bahas. Pastinya kita akan menghibur kalian semua setiap harinya dengan durasi-durasi yang mantap punya. Masih bersama Mang OP hanya di channel ABB. Akan kembali lagi di konten berikutnya cuy. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya cuy, biar kalian selalu tahu setiap kita upload video-video terbaru. Oke lah kalau begitu. Terima kasih sekali lagi cuy. See you in the next video and bye-bye.